Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok GDKV akan mempresentasikan untuk asesmen 2 mata kuliah web framework. Di sini kelompoknya ada saya sendiri, Muhammad Ibrahim Wikra dengan NIM 23 10 12 0010. Kemudian ada teman Eh, saya, ya, saya Muhammad Zikri Khairifo dengan NIM 2310 12 0025 dan Dan teman saya saya yang terakhir. Muhammad Lutfi. Dan saya Muhammad Lutfi dengan NIM 2310 12 0011. baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Oke, di sini yang pertama kita memiliki tujuan dan fitur utama. Yang tujuan pengembangan yaitu membangun website cafe profesional terdiri dari sisi publik yaitu tampilan menu tentang kami dan kontak. Dan untuk sisi admin, kelola menu dan pesan pelanggan. Menerapkan arsitektur MVC dan fitur inti Laravel, controller, Eloquent, ORM migration, validasi form, dan CRUD. Untuk fitur utamanya ada CRUD, menu create, read, update, delete via panel admin, dan form kontak publik. Pengunjung bisa kirim pesan dan manajemen pesan kontak. Admin bisa lihat, edit, hapus, soft delete, dan kembalikan. Dan untuk upload gambar menu, file disimpan dan dikelola otomatis. Untuk soft delete terdiri dari data tidak benar-benar hilang, tapi bisa di-restore. Next. Dan untuk arsitektur MVC-nya, yaitu adalah pemisahan logika, publik untuk hanya tampilan dan admin hanya untuk akses penuh ke CRUD. Dan user itu root web PHP controller, admin menu controller, atau kontak controller. Dan untuk model menu kontak, database, migration, view, blade, create, edit, kontak, dan lain-lain. Next. Untuk migration struktur database, aplikasi ini menggunakan dua tabel utama yang dibuat melalui fitur migration di Laravel. Tabel menu yaitu menyimpan informasi minuman seperti nama, deskripsi, harga, gambar, dan status aktif atau tidak. Dan untuk tabel kontak menyimpan pesan dari pengunjung website termasuk nama, email, dan isi pesan. Kedua tabel juga dilengkapi fitur soft delete, artinya data yang dihapus tidak langsung hilang dari database, melainkan hanya ditandai sebagai terhapus. Ini memungkinkan admin untuk mengembalikan data jika diperlukan. Oke, Akan selanjutnya dilanjut. saya akan melanjutkan. Jadi, kontrol dan LQM ORM. Jadi, semua interaksi antara pengguna dan data itu dikendalikan melalui dua kontrol utama, yaitu admin menu controller dan contact controller. Jadi, admin menu controller itu untuk mengelola seluruh operasi CRUD untuk menu minuman, mulai dari menambah, mengedit, hingga menghapus menu minuman tersebut. Dan kontak controller itu untuk menangani pengiriman pesan dari pengunjung atau ulasan sekaligus mengelola tampilan, mengedit, menghapus, dan memulihkan pesan di sisi admin. Kedua controller ini menggunakan Eloquent ORM, yaitu fitur Laravel yang memungkinkan manipulasi data database menggunakan pendekatan berbasis objek sehingga lebih mudah dibaca dan juga lebih mudah dipelihara. Lanjut, form processing dan validasi. Kita menyediakan dua jenis, yaitu form publik di halaman kontak dan juga form admin. Form publik itu untuk bisa diisi oleh siapa saja untuk mengirim pesan, dan form admin itu untuk menambah dan mengedit menu minuman di dalam website yang kami buat. Jadi setiap form itu dilengkapi dengan validasi input sebelum data disimpan, seperti nama dan email. Kemudian email harus dalam format yang benar, kemudian harga menu harus berupa angka, karena memakai integer, kemudian ada label checkbox untuk mengaktifkan menu atau tidak. Lanjut. Nah, di sini ada fitur tambahan untuk keamanan dan kenyamanan, beberapa fitur pendukung yang meningkatkan pengalaman pengguna dan keamanan data. Itu ada upload gambar saat menambah atau edit menu dengan pengelolaan file yang aman. Kemudian ada soft delete dan restore, data tidak langsung hilang dan bisa dikembalikan kapan saja oleh admin. Kemudian filter data terhapus, admin bisa memilih apakah ingin melihat data yang aktif saja atau termasuk yang sudah dihapus. Fitur-fitur ini eh, menunjukkan bahwasanya pengalaman yang baik terhadap kebutuhan manajemen data dalam aplikasi data. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya.
Udah. Oke, jadi ini adalah website dari Jadi Coffee-nya. Tidak banyak berubah untuk dari yang di asesmen satu sebelumnya. Tampilan di homepage-nya masih sama, di tampilnya juga masih sama, di programnya juga masih sama, tapi di menunya ini ada perubahan. Nah, seperti yang bisa dilihat, kalau misalnya di sini itu ada menu-menu yang Jadi Coffee sediakan. Di sini ada 3 menu. Nah, eh, ini adalah tampilan untuk si user atau publik yang mengunjungi website di si GD Coffee-nya. Nah, sebagai admin, eh, kita bisa mengedit si menunya ini yang ada di tampilan publiknya. Misalnya, saya mencoba untuk membuat menu baru. Misalnya itu GD Aren. Deskripsinya itu misal kita tempel di sini, terus harganya misalnya kita taruh 19.000. Kita bisa masukkan gambarnya di aren. Nah, di sini ada checkbox list yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya. Jadi ini fungsinya untuk apakah menu ini akan aktif di halaman yang menu ini. Nah, kalau misalnya dia diaktifkan ketika admin menyimpan ini, nah, ini nanti akan otomatis muncul di eh, halaman menu ini. Nah, ini kalau misalnya di VS Code, jadi misalnya kalau itu tadi yang di admin itu, kalau misalnya create ini, nah nanti dari data yang di apa, yang kode yang create ini, dia akan otomatis tersimpan nih ke database-nya di migrationnya. Nah, nih di sini. Nah, tadi kan ada foto ya. Nah, fotonya itu nanti dia akan otomatis tersimpan ke sini. Nih, menunya nih. Ini menusnya itu diambil dari admin. Terus kemudian kenapa bisa tadi yang di halaman menu publiknya ini dia muncul karena dia eh, kita bisa kontrol itunya tampilannya itu dari sini, dari admin menu controllernya ini. Nah, nanti kalau misalnya diaktifkan, nanti pertama-tama si admin menu controllernya ini itu dia akan ngebaca dulu nih dari yang migration ini. Kalau misalnya dia ada, dia akan kebaca di sini sama gambarnya juga. Kemudian nanti kalau misalnya dia aktif, nah dia akan otomatis muncul di sini. Nih, dia akan ke transfer ke sini nih. Nah, yang di public menu controller ini dia akan membaca is aktif dari si eh, ininya, admin menu controllernya ini. Kurang lebih seperti itu. Terus misalnya kita coba tambahkan menu. Oh, tadi tambahkan menu udah ya. Nah, misalnya kita coba hide menunya lagi nih. Misalnya Americano kita hide. Nah, ini kalau misalnya kita refresh, nah dia yang Americanonya ini akan hilang. Terus kemudian kita coba hapus. Misalnya kita hapus si Gede Arena tadi. Nah, di sini dia akan hilang di menunya ini, di menu adminnya, dan di menu ini, menu publiknya dia juga akan hilang nih, sisa dua. Kayak gitu. Karena yang tadi Americanonya di hide dan si Gede Arena dihapus. Begitu. Nah, kemudian untuk yang di kontaknya ini, dia itu membacanya dari sini. Jadi misalnya sebagai user nih, kita misalnya eh, kirim pesan tamu 2, emailnya sampel 2, terus kopinya enak banget. Ini kirim pesan. Nah nih, tadi kan bisa dilihat ya, si emailnya ini kalau misalnya dia nggak diisi itu dia akan ada ini eh, notifikasi kalau misalnya eh, kolom ini tuh harus diisi gitu. Jadi harus diisi, kemudian dikirim. Nah, kalau misalnya sudah berhasil, dia akan dapat notifikasi seperti ini. Nah, nanti di admin kontaksnya kita bisa melihat nih. Nah, ini yang tadi kita ininya pesan yang tadi kita coba. Nah, ini tanggalnya. Nah, kemudian ini kalau misalnya di sini kita bisa lihat nih pesannya tuh. Di sini enak banget. Terus
kita juga bisa hapus si pesannya ini. Kita hapus coba, nah nanti dia akan otomatis terhapus dan tersimpan di trace-nya ini. Nah, di trace-nya ini dia tidak akan hilang. Dia jadi si admin ini bisa ngerestore atau mengembalikan pesan yang tadi dihapus. Nah, kalau bisa kita kembalikan, nah ini dia akan muncul lagi di sini seperti itu. Nah, ini kalau di programnya itu eh, sama di coffee shop yang ini yang di kontak. Nah, ini dia eh, isi dulu di sini form kontaknya. Nih, kemudian nanti dia database akan otomatis tersimpan di migration yang create contact table ini. Nah, nanti dia akan dibaca di controller kontak yang ini. Nah, begitu. Nih, nanti dia akan ngebaca nih. Kemudian eh, di halaman admin ya, itu bisa dikontrol karena dari sininya ada nih. Nanti dia bisa dikontrol di sini, di indeksnya, di show-nya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilan di demo websitenya. Nah, ini website ini masih bisa berkembang, jadi eh, masih akan terus kita kembangkan lah pokoknya sampai nanti di UAS nanti. Seperti itu. Nah, sekian untuk demo aplikasinya. Saya kembalikan lagi ke teman saya, Ibrah. Jadi tadi adalah demo aplikasinya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi project ini berhasil mengimplementasikan komponen-komponen, yaitu yang pertama ada controller untuk mengatur logika aplikasi, kemudian Eloquent ORM untuk interaksi database-nya, kemudian migration untuk struktur table, form processing dan validate input, serta fitur CRUD lengkap untuk dua entry utama yaitu menu dan juga kontak. Nah, mungkin lanjut. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. So, oke.